Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Mudah-mudahan gak bosen ya teman-teman ya. Ini tak ajarin nyervis reel lagi ya. Sekarang kita belajar untuk merakit reel merek Pen Konflik ya. Pen Konflik 6000. Kita akan belajar merakit reel ini ya. Kita akan belajar merakit reel ini sampai selesai. Oke, diperhatikan, dipelajari. Siapa tahu reelnya sama, jadi nanti bisa membongkar, membersihkan, merigris ya, dan merakit sendiri. Nah, ini tadi sudah melalui proses, tadi sudah pembongkaran, pencucian, rigris. Jadi sekarang kita ke sesi utamanya, yaitu merakit, karena ini selalu ada di bagian terpenting. Oke ya, yang lain-lainnya yang pastilah untuk cuma bongkar servis, bongkar, cuci, rigris bisa. Cuma kebanyakan kadang ada yang kesulitan di sesi perakitannya. Kadang ada bonus baut satu lah, ada bonus ring satu lah. Ini bautnya tempatnya di mana? Nah, itu nanti tak sampaikan secara detail dan mudah dipahami. Oke, brother. Sebelumnya, sebelum tak lanjutin merakit ini reel, saya mohon subscribe-nya dan like. Oke, subscribe, like, jangan lupa. Oke, karena dukungan teman-teman semua itu bisa membuat saya lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk berkarya, dan semakin bersemangat untuk memberikan ilmu ya, pengajaran untuk belajar servis reel dengan tema yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Ayo belajar servis reel bareng Jansen Reel. Oke, yuk kita mulai merakit. Kita mulai di bagian by arm dulu lah. Oke, roller lah ya, bagian roller. Kita mulai bagian roller. Ini adalah Pen Konflik 6000 ya, Pen Konflik 6000. Ini kita rakit rollernya. Kita pasang basing dulu. Nah, ini sudah ada ringnya di dalam ya, plastik satu ya. Kita masukkan ke dalam. Setelah itu pasang basingnya. Oke, pasang basing. Sudah, kita pasang roller. Nah, ini posisinya gimana? Nah, ini tebel, ini tipis, diputar, seret. Oke, nah yang tebel di belakang ya, yang tebel di belakang, yang tipis di depan. Masukkan, masuk Pak Eko. Nah, gitu. Ya, alos ya. Kita santai aja. Jadi aku menyampaikan itu nyantai, seakan-akan aku lagi ngobrol dengan teman-teman semua di depannya ya. Nah, setelah itu lanjut kita putar. Nah, ada kasar ndak? Nah, ada berat ndak? Nah, oke. Nah, setelah itu kita pasang bagian nih, kita tempelkan ke sini ya. Ini ya. Jadi ring plastiknya kita taruh di sini. Terus kita pasang ke, nah, seperti ini. Ya. Oke, sudah. Mana by armnya? Oh, ini. Ini by arm. Oke. Langsung sikat aja. Ler. Nah, ya kan? Langsung sikat ler. Madepnya ke sini. Nah, oke. Ini sudah. Kita kasih sedikit minyak nyong-nyong.
Oke, kita pasang baut. Oke, kita kencangkan. Kita kencangkan bautnya sampai dia benar-benar kencang dan presisi. Ya, kita lap dulu ya, agar tidak terlalu berlebihan. Nah, biar di luar bersih tapi di dalamnya terlindungi ya, seperti itu toh. Oke, kita masing-masing punya style ya, kita masing-masing punya style, kita masing-masing punya cara, dan masing-masing itu tujuannya baik ya, tujuannya baik. Yang penting semuanya sesuai dengan standar. Oke, nah kita lihat rollernya apakah dia berputar dengan baik. Cakep. Oke, lanjut, kita taruh dulu ini ya, roller by armnya kita taruh dulu. Lanjut kita masuk ke bagian rotor. Nah, di rotor ini kita pasang ininya dulu lah. Oke, nah, kita pasang ini belum dikasih belum dikasih selai. Kita kasih selainya dulu agar apa, tidak terjadi korosi dan melindungi bagian ini ya, spring dan pennya. Jadi kita kasih selai ini dulu supaya tidak terjadi korosi. Oke, kita pasang pennya ini langsung. Kita cepat aja ya, tapi saya akan detail biar cepat tapi detail, sambil merakit sambil ngoceh ya. Semoga teman-teman nggak bosen ya dengar saya ngoceh. Nah, semoga ocehan saya ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang yang tidak bisa merakit relnya sendiri. Nah, bener enggak? Setelah kita pasangkan seperti ini ya, kita pasangkan seperti ini ya, nih ya, kita pasangkan seperti inilah, kita tutup ya, kita tutup langsung. Nah, oke, kita tutup langsung. Berminyak biarin. Nah, karena apa, ini untuk melindungi ya. Kalau yang sukanya yang kering-kering biarin yang kering. Kalau aku sukanya berminyak. Kalau soal berlebihan nanti bisa dilap, dibersihkan ya kan, dilap kembali. Tapi kalau lagi proses gini saya suka yang berminyak, cuma tidak berlebihan. Oke, tanda kutip ya, berminyak tidak berlebihan. Nah, kalau saya nggak suka menjudge orang lain ya, saya nggak suka menilai buruk orang lain ya. Saya hanya fokus dengan kerjaan saya sendiri. Nah, saya hanya ingin berbagi, tidak mereview kekurangan atau kelebihan. Oke, saya di sini hanya mengajarkan gimana kita bisa memahami dan belajar merakit reel. Oke, nah sampai mana tadi? Nah ini baut. Nah, kita pasang baut buat penutupnya. Oke, jadi nggak usah dengerin apa omongan orang ya. Yang penting kita belajar. Oke, kita belajar. Ambil positifnya, buang negatifnya lah ya gitu toh. Karena nggak ada yang sempurna, semua itu nggak ada yang sempurna. Jadi ambil sisi positifnya, buang yang sisi negatif, atau ambil yang penting, buang yang tidak penting. Seperti itu aja kok, repot ya nggak? Jadi kita lakukan tuh apa yang menurut kita baik, ya udah lakuin aja. Jadi nggak usah berpikir orang menilainya seperti apa ya, itu urusan orang, itu hak orang ya nggak. Nah, yang penting kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, fokus jika kita menurut kita itu baik dan tidak merugikan orang lain. Oh ya, yang penting tuh ya, jangan merugikan orang lain.
Nah itu, waduh, hindarilah. Kita masukkan buyer arm ke posisinya pen ya. Ini posisi masukkan. Oke, kita tekan mundur. Celak. Gimana? Mudah kan? Nah, sangat mudah. Nah, ini sudah ada baut di sini. 2 biji ya. Nah, ini tangannya di sini. Nah, ini 2 biji. Kita ini untuk baut buyer armnya. Kita langsung kunci aja. Ya, biar tidak lari. Oke. Iya. Yang minus. Nah. Brother, dirawat ya reelnya ya. Sering-seringlah dirawat reelnya, sering-sering dibongkar, bersihkan ya. Jangan cuma dibuka, dilihat, terus dikasih grease, tutup lagi. Jangan. Karena apa? Kita harus membuang grease yang lama. Ya, minyak dan grease, residu-residu yang di dalam mesin yang udah tersimpan dalam mesin lama itu kita harus bersihkan dan kita cuci, kita bersihkan. Lalu kalau udah bersih baru kita regrease lagi. Seperti itu. Oke? Satu. Oke, ini lanjut lagi. Kita pasang firearm sebelah satunya ya. Belum tak kasih nih. Ini ternyata. Biar afdol ya. Biar afdol. Kita pasang firearmnya. Oke, ini dulu pasang. Alah. Ini baut tadi ya satunya ya. Oke. Ya. Kita akan pasang bagian ini, kita kencangkan ya. Kita kencangkan baut bagian firearm sampai kencang. Oke, siap. Kita coba. Mantap, mantap. Oke, kita taruh dulu ini. Sekarang lanjut ya, kita merakit di bagian pinion ya. Pinion, kita pasang bagian pinionnya, kita rakit dulu bagian ini ya.
baut 2. Ya. Oke, kita paskan posisinya, lalu kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya seperti ini. Kita pasangkan di sini satu, kita pasangkan di sini satu. Setelah kita pasangkan, kita lap ya, kita lap dulu, kita bersihkan. Oke, lalu kita tutup bagian ini ya, kita baut, kita pasangkan bautnya. Nggak usah terkunci dulu, yang penting posisinya terpasang ya, yang penting posisi terpasang. Oke, satunya kita pasangkan pelan-pelan, kita pasangkan pelan-pelan. Oke, kita kencengin ya. Oke. Berfungsi dengan normal dan ringan ya. Nah, oke. Setelah ini sudah terpasang ya, setelah ini sudah terpasang, kita kasih pelindung ya bagian sini ya, agar karena apa, di sini nih dia berbahan besi ya, bahan besi, dan kita berikan pelindung di bagian sini. Baut-bautnya kita beri. Oke, ini juga kita oleskan. Siap. Bisa dipahami? Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, pasti bisa. Lanjut, kita pasang bagian bearing ya. Celak. Terus setelah bagian bearing terpasang, ini nanti aja kita pasang bagian ini, nanti sebentar kita pasang bagian mesinnya biar kita selesaikan memasang bagian internalnya. Lalu kita pasang oscillation gear ya, OSC gear ya, ada yang bilang gear matahari ya, ada yang bilang seperti itu, tapi OSC gear atau oscillation gear. Alhamdulillah. Nah, kita kasih sedikit, nah seperti ini. Oke, jika lanjut, setelah kita pasang ini, kita pasang slidernya. Nah, slider OSC di bagian atasnya, jangan lupa kita bagian bautnya ini kita pasang, kita kasih grease juga sama di permukaannya ini. Oke, iya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah ini semua terpasang, lalu kita pasang langsung bagian drive gear ya. Kita pasang bagian drive gear, kita kasih bagian ininya, asininya, agar dia lembab ya, agar dia lembab. Nah, kita
kasih bagian ini agar dia lembab. Oke, setelah ini semua terpasang, kita pasang mineshaft. Mineshaftnya nanti kalau udah dipasang. Ini kan nggak bisa dilepas, kebiasaan pakai mineshaft biasa ya, jadi jadi kebawa. Nah, ini kita pasang bagian ini dulu ya. Bautnya mana? Oh ini bautnya ya, taruh dulu, terus kita pasang ring itunya ya. Terus ini kita masukkan dulu ke sini. Ini memang agak 2 kali kerja, tapi enggak apa-apa ya. Kita pasangkan mineshaft ini ya. Sebentar, ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan lagi nih, nggak bisa masuk ini dia nanti. Kembali. Nah, karena dia ini kayak posisinya ini di belakang, ini dulu baru ini. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Sebentar ya, kita baut ke bagian ya. Kita cari bautnya untuk pengunci slider. Ini dia ya, baut pengunci slider. Jadi untuk depan dan belakang itu sama ya, depan yang belakang sama, kita pasangkan langsung. Sebentar, kurang pas ya. Satunya kita pasangkan lagi ya. Kita kunci kencang ya, kita kunci kencang. Kita pasangkan dulu ini. Sebentar, jadi biar oke. Jadi ini agak ribet karena dia tidak ini tidak bisa dipas, jadi kita harus membuka dari sisi 2 kali kerja ya. Jadi caranya nanti diperhatikan, jadi kita masangnya 2 kali kerja. Nah, setelah ini bisa jadi memang harus 2 kali kerja ya membukanya ini. Jadi kita harus membuka bagian ini dulu, rotor ini ya. Jadi gini, kalau sudah dipasang gini ya, baru kita seperti ini. Kita coba untuk putarannya ya. Udah lancar ya. Ini ada ring di sini, ada 1 2 3 ya. Kita pasangkan di drive gearnya, gear. Oke, jangan lupa di drive gearnya kita kasih selai ya, kita kasih selai agar untuk menjaga bearing tidak lengket ke dalam as. Oke, agar bearing tidak lengket ke dalam as, kita pasang bearingnya. Oke, lanjut. Nanti kita akan kencangi sebelah situ kalau sudah ini naik ya. Nah, kita posisikan.
terus kita baut, kita pasang bautnya satu persatu. Sini ada 3 ya bautnya, baut utama ada 3 buat bodinya. Kita pastikan di masing-masing skrunya, masing-masing bautnya itu ada ring plastik ya, ada ring plastik ya untuk menahan, jadi biar tidak langsung terkena bodi, jadi masih ketahan sama ring itu. Jadi masing-masing skru baut yang di bodi ini ada ring plastik ya, jangan sampai hilang. Oke, nah, kita kencangkan dan posisinya harus benar-benar kencang ya, karena nanti mempengaruhi putaran dari drive gearnya, jadi agar drive gear tidak kocak, karena bodi kalau bodi ini kalau kendor nanti bisa berakibat goyang di gear-gear yang dalam ya, karena tidak presisi ya. Nah, kita harus benar-benar pastikan dalam keadaan kencang ya. Kita putar ke atas ya, seperti ini. Oke, kelihatan bagian ininya. Lalu kita kunci. Kuncinya kunci 14. Kemanakah kuncinya? Ini dia. Kita kunci secara perlahan. Oke. Kita kunci secara perlahan. Setelah itu kita masukkan ringnya pas posisi di, nah, oke. Jadi posisinya ada di situ. Ini bautnya untuk mengunci ring baut rotor ya. Jadi untuk mengunci ring baut rotor, jadi kita harus benar-benar posisikan baut ini ke posisi yang pas. Baut rotornya, pengunci baut rotor ya, kita posisikan benar-benar pas ya. Ya, oke, kita udah posisikan semuanya, udah pas. Nah kan, oke. Nah setelah itu sini ada baut satu kecil untuk menutup bagian bodi belakang. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, ambil positifnya, buang negatifnya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Saya masih banyak kekurangan, mungkin ada kata-kata saya yang waktu saya menyampaikan ini semuanya tadi itu ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Oke, nah, kita tutup bagian samping seperti ini ya. Lalu kita pasang handle, cek set. Nah baru kita coba bagaimana. Gimana? Nah, oke. Nah sekarang kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu, kita akan
merakit spool. Paling bawah kontak ya. Paling bawah kita kasih kontak. Berikutnya plat ya, kontak lagi. Oke, ini kita kasih ya, kita cari yang masih bagus, kita taruh di bagian paling atas ya. Nah, ini yang terakhir plat dan snap ring untuk menguncinya. Snap ring untuk menguncinya kita posisikan di posisi yang tepat. Oke, kita cek kembali posisinya. Ini adalah tutupnya ya. Kita kasih ini karena ini sudah menjadi ciri khas pen ya. Ciri khas pen, kita harus kasih pelumas di bagian ini, tapi tidak usah berlebihan. Yang penting dia lembab ya, penting dia lembab, ada lapisan grease dan sintetiknya. Oke, taruh dulu. Nah, sekarang nggak ingin relnya berminyak ya, kita bersihkan gitu. Kita bersihkan jadi agar rel tidak terlalu minyak. Ini wajar, namanya habis di servis ya kan. Di servis itu rel pasti berminyak atau tuh ya gitu, kita bersihkan. Jadi kita bersihkan agar rel ini bersih dan tidak berminyak. Yang nggak suka berminyak ya, bersihkan, gampang kok ya, anak saya ya. Karena teman-teman semua sini ada yang paham, ada yang tidak paham gitu loh. Jadi tidak semuanya itu paham, jadi menyampaikannya itu nggak bisa. Jadi hanya sepenggal-sepenggal tuh nggak bisa. Jadi kasihan yang nggak paham. Jadi kita harus benar-benar bisa detail dalam menyampaikan agar teman-teman semuanya yang belum paham tuh bisa ikut memahami, bisa ikut paham. Mereka juga pengen belajar, mereka juga pengen bisa merakit, membersihkan, merawat relnya ya. Mereka juga pengen seperti itu. Makanya saya akan ajak terus untuk belajar, akan ajak terus untuk memahami seluk-beluk tentang servis rel. Oke. Ya, kita pasang. Cakep. Kita pasang knobnya. Ya. Nah, di sini ada bias-bias ini ya, agak ada sedikit kotoran di sini. Kita sapu dengan sintetik ini ya, terus bagian sini dan sini. Nih, jadi untuk menghilangkan dan baru kita bersihkan. Sik ya. Bang, saya ingin diajarin bongkar rel ini ya. Saya ingin tahu caranya bongkar rel ini ya. Siapapun boleh ya bertanya, siapapun boleh request ya. Siapapun boleh request, tinggal coret-coret aja di bawah, pengen saya tuh bongkar rel apa. Nah, nanti tak rilis, nanti tak ajarin, tenang saja ya, semua tak ajarin tanpa terkecuali. Enak kan, enak nih, saya tak ajarin semua biar pinter semua ya kan. Wah, servisannya sepi nu nanti, biarin, rezeki sudah ada yang ngatur ya kan. Malah seneng saya semuanya bisa nyervis rel ya kan.
jadi nggak ada rel rusak lagi karena semuanya terawat, terjaga, ya toh. Well, pokoknya well. Oke brother, ini tadi pen konflik ya, pen konflik 6000 udah saya selesaikan dengan sempurna, semoga bermanfaat. Jangan lupa didudul itu ya, didudul itu tombol subscribe-nya. Didudul itu apa tuh? Dinyunyuk, ditunyuk, di apa? Disentuh lah, disentuh itu tombol subscribe. Like-nya juga jangan lupa. Komen ya, komen jelek juga nggak apa-apa, apalagi komen baik alhamdulillah. Nah, terus juga di share ya, banyak teman-teman yang di luar sana itu belum paham, maksudnya itu belum paham mengenai servis rel. Oke brother, itu aja. Ini hawanya sumuk banget, jadi saya harus mandi sekarang. Thank you, terima kasih. Sukses buat kalian, terima kasih atas support dan dukungannya. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa. Oke, Jansen Reel akan terus membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.